Pressure sama tanggung jawabnya. ya sama aja sih, cuma beda salary. Kalau di Scotland sama di Holland ya selama fungsinya sama itu pressure kerja itu sama. Beda di gaji. Ya of course di Scotland dan beda pula sama jumlah berbeda. Kalau di Scotland nih semua free, air minum, wifi, alkohol, bir, semua kayak apa? Potato chips, mainan itu gratis, gratis. Cuma bro. Iya. Masuk kayak wine, sekian vodka segala macam gratis. Kan ada sekarang ada beberapa kayak wifi-nya bayar, yang gratis cuma buat teks, kayak kirim gambar, foto juga gratis. Ya, ada juga air minum yang kayak beli gitu lah, air minum buat minum. Dan kalau di Scotland itu juga gratis, malah ada air yang itu sparkling, kayak air minum, tapi bersoda gitu. Nggak ada rasanya. Nah, kayak tawar itu soda. Gratis. Makanan dan nah kalau di Scotland itu makanan buat semua tuh nggak terkecuali nggak dia jabatan mau kita mau biasa ya makan semua sama, nggak ada kasta, nggak ada rasis, semua sama. Kecuali biasanya kalau makan malam itu ada kayak kapten makan malam formal sama siapa di malam. Tapi kalau buat sarapan atau makan siang kita semua sama, sama duitnya sama, yang nasi. Ya, closing ini enak. Ya ada lagi silakan. Silakan untuk bertanya. Tunjuk aja ya, udah lama ya. Yuk, Irfan. You can introduce yourself first and then ask your question. Hello, my name is Irfan. Ya. I want to ask Where you from? Sweden. Oke, next vlog sudah yang Ya, Oke. kebetulan dari Ya kalau apa-apa. ini kan dari apa ya sebelum di kapal ya posisi sebelum bibir kapal apa Ya. Ya itu tadi pernah di Ya. Muci Piring, Ya, pernah Tiang, Minyak. masih 40 hari ada apa itu? Iya. Pernah juga. ya. Itu kan dari safety ke pindah ke di kapal pesiar sih. Iya. Itu belajar dari mana sih? Atau di atau di Belajar ya dari lapangan langsung. lapangan langsung. Jadi Iya. kayak nggak sekolah dulu. Kerja sama orang bule itu nggak perlu sekolah tinggi, nggak perlu ijazah, yang penting skill yang bicara. Tapi kalau saya gini, nekat. Tapi nekatnya saya itu nekat yang punya perhitungan, punya timing dan skill. Jadi jangan Asal nekat. nekat konyol. Kalau dibanding orang bisa renang, pas renang gue jadi modal. Begitu, kamu punya nekat, kamu harus punya timing yang tepat, punya skill, punya perhitungan tadi. Ya kalau pasti ya itu bisa, jangan nekat-nekat konyol. Oke, ada lagi? Sebenarnya tidak ada pertanyaan tambahan lagi, Irfan. Sudah jelas ya. Ini luar biasa mantap. Orang yang nekat perlu tekad yang baik dan perhitungan juga. Bisa tuh sebenarnya tuh. Anjir tuh. Andin. Halo sir, Ya, my name is Bayu. Andin, I'm from Brebes. Sandy, Larangan, larangan Tubuh kok? Hah? Tubuh kok apa?
Pak, ya ampun. Cuma di potongan bareng dong. Biar paham. Ya kalau mau motor-motoran boleh. Oke. Semori riding saya. Boleh. Ya silakan. Itu sih pas jadi room boy berapa? Jadi rumboy kayaknya 2 tahun. Di Di hotel darat di resort. Bisa juga bisa. Pernah ngalamin juga selama 2 tahun jadi rumboy ya. Making bed, bersihin toilet, lipat handuk, lipat napkin bisa. Jadi ya itu alhamdulillah tidak ngalamin ya. Ya ada lagi silakan. Kamu tidak ada pertanyaan tambahan lagi yang mungkin kira-kira namanya ketika misal Anton ini jadi rumboy itu suka dukanya apa aja? Kontennya biasanya dapat apa aja? Ya, Kamu tidak ada pertanyaan suka dukanya jadi rumboy supaya dapat tip. Ada uang di balik bantal. Selain uang, Suka. Nah, selain uang. tisu kuning yang toilet mas. Kan tahu sendiri, bule kan ya kalau bongkar kan pakai tisu, Iya. ditaruh di tempat sampah yang di toilet, dibuka nambungnya breng, Wah, peye. kayak paku Victoria Secret. Oh iya loh. Nah, biasanya itu mesin toilet, ya kan, mesin ya ada kamar tamu lah. Jangan sampai menyentuh atau memindahin barang-barang penumpang dari posisi semula. Misalnya ada HP di atas meja, itu ketika kalau saya dulu gini, ketika saya membersihkan meja dan tamu, saya pantau terus meja yang ada barang apa aja. Nah, ketika saya bersihkan, jangan sampai misalnya HP ini ketika membersihin pindah posisi. Kalau saya begitu, takutnya tamunya ini salah dengan oh besok ini bermain oh tadi enggak kita kesana bisa takutnya gitu. Terus jika kamu nyentuh barang tamu, kamu bisa pakai ini loh, sarung tangan yang tipis yang plastik atau yang itu akan menjadi dari kamu barang-barang kamu bisa sudah biasa bersihin kayak apa making bed sudah ganti setir atau ganti selimut ada benda di atasnya ya saya ingat posisi bendanya dari mana jadi ketika walaupun diganti seatnya atau blanketnya itu benda tetap pada posisi semula tidak berpindah satu set takutnya gitu lagi tamunya kantor di kafe terus habisnya karena orang muda yang namanya HP ini semakin masuk. Kalau saya HP di rumah saya lihat lagi istri mau lihat mau cek dulu silakan ada telepon istri mau ngangkat silakan begitu contohnya. Oke, ada lagi ya. Bukti gue nih. Cuma mesin ini corner ya. Yes, sir. Ya. My name is Brody. I come from Malang. Ya. To ask you, rencana pensiun apa? Rencana pensiun kayaknya belum ada rencana deh. Belum ada rencana. Masih nimbun dolar dulu deh. Oh. Nyiapin apa aja belum pensiun? Ya paling nyiapin ini aja tabungan buat anak-anak kedepannya, persiapan buat sekolah lanjutan. Rencana apa istri? Jangan mas, masuk ke mati mas. Gue ganti istri istrimu ganti loh. Oh iya. Ah kenapa? Karena balap apa? Apanya? Nambah. Iya kalau nambah berapa nambah serat? Terlalu banyak kali. Karena gini loh, kan beda orang, dan gini loh, beda tangan, beda masakan. Dan kalau kalian otomatis beda orang, beda rezeki. Dan kalau kalian nambah
istri atau ganti istri. Nah, otomatis rezekinya juga masih belum diketahui kan. Yang kelas satu lagi kan. Ada cukup ya. Karena gini, kalau wanita yang menemanimu dari 0 sampai puncak, ya itu yang sesungguhnya. Tapi kalau pelakor itu menemani kamu dari suki sampai pelarat. Dia tahu. Jadi ya bagi para lelaki nih, ini yang cewek kita dulu ya. Jadi kalau ada wanita yang menerima kalian adalah menerima kalian ketika kalian susah, ketika kalian pas lagi terpuruk, sampai kalian bisa puncak, dia masih menemani, ya itulah yang sesungguhnya. Nah bagi yang perempuan gini, jangan terima cowok yang dekati kalian ketika senangnya aja. Jadilah wanita yang tegas, bisa menjaga ibu lanang, Bodohnya. ya berkomunikasi dulu. Terimalah lelaki yang satu tanggung jawab, kalau dunia akhirat, yang benar-benar suka sama kalian, yang kita bohong kayak main-main. Ada lagi silakan. Ingat nih, ya ada pertanyaan lanjutan. Yang dari sini. Ya dari sini belum nih. Oke. Untung. Atau bertanya tentang di luar kerjaan juga bisa, masalah kayak gitu kan, masalah apa? Sama hobi otomotif nih ya. Siapa tahu ada yang sama nih hobinya. Salah apa? Jangan. Nah, harapan saya, ya kan, setelah adanya saya di sini, masih ya, motivasi kalian, you can change your mindset. Yang tadinya kayak lesu apa segala macam, itu ada siangka udah mulai bangkit menatap masa depan. Artinya termotivasi, dan harapan saya ya cuma dari saya, nanti ada alumni yang pulang datang kasih motivasi sesuai dengan kalian. Nah, kalian bisa ambil dari para alumni, jadinya nggak sekedar dari saya pun selama saya di rumah ya kalian bisa kontak saya atau apa nanti, atau perlu konsultasi ini mau hubungi aja. Saya di rumah waktunya 2 bulan 10 hari, karena saya berangkat lagi tanggal 12 Agustus, nyampe di kapal 14 Agustus, saya join di Nice, Prancis selama depan dari 14 Agustus sampai 9 Februari. Jadi insya Allah lebaran depan di rumah. Nah kalau siap, terus setiap selesai kontrak itu akan berlanjutan. Sebulan sebelum kalian pulang itu ada jadwalnya. Kalau saya tahu tahun depan tanggal sekian, lebihnya dari tanggal ini sampai bulan ini. Saya udah tahu ini kan, nggak perlu khawatir. Sebenarnya ada lagi alumni yang masih di rumah, namanya Vicky. Kemarin juga sama-sama bermasalah, tapi nggak tahu dia dari sini balik. Dia di Vicky. Masih muda anaknya. Jadi kan kontrak pertama loh, kontrak kedua jajan,
Buset. Buset. Knalpotnya R9. Ngeri bos. Bodong. Udah itulah. Kenapa saya bilang kayak gini? Itu semua untuk memotivasi kalian. Dulu saya ngajar Pak Dedi, sampai kalian masih Pak Dedi kan sama. Bahkan aku anak orang tua. Dan kan gitu. Ada lagi nih si Ryuki masih muda, lo kan kok nonton lahir kayak. Ada si Ryuki, dia nanti berangkatnya tanggal 10. Jadi dia ini kalau nggak salah kompak 3 berangkat. Mudah-mudahan jadi ya itu kalian termotivasi. Ya, ada lagi? Ini Sir. Ya, Waktu masih di sini, pas bisa terima ke Holland, itu nunggunya berapa bulan? wah waktu itu nunggu aku setahun. Tahun. Ya, lama ya. Sudah punya dokumen. Baru punya dokumen. Jadi mau berangkat kontrak pertama itu nunggu setahun. Setelah pulang dari kontrak pertama juga nunggu setahun. Tapi alhamdulillah dibayar lunas, dibayar lunas ketika kontrak kedua. 24 hari sudah mencoba. Tiga kontrak naik ke super. Nah, selama setahun ini ya saya kerja setahun bulan karena udah punya bisnis dan memang sama tua udah kerja padanya sampai bisa kopi dulu malah isinya Pak Agung, beliau tahu gimana cerita saya, gimana perjuangan saya sampai kayak sekarang. Alhamdulillah kemarin kontrak pertama di Ritz-Carlton itu saya punya rumah, beli rumah cash. Jadi rumahnya yang tempatnya sekarang ini itu hasil dari kontrak pertama di Ritz-Carlton. Sampai kapten saya yang nelpon saya yang ngajak saya ke Ritz-Carlton sampai bengong. Ayo guys, dia kan gaji because of you. Tak gimana kapten itu? This is your home, of course, betul. Tak foto KTP saya sama alamat ini kan ada itu kan? Look, my home number, my nationality identification, same, right? Yes. Ngomong. First contract? Yes, first contract. Yeah, because you need to place it. Itu apa yang dibilang? Makanya kadang kalau saya pulang malam saya suka ngomong terus sendiri ngelamun di daerah rumah dan itu ngelamunnya bukan karena ngelamun banyak utang, nyawa hasil kerja gitu loh. Itu loh mau di namanya startup, wah kan enak ini hasil ingat buat gerak pintu bayar motor ya kan, kita masih minta sama orang tua sendiri, enjoy sama keluarga sendiri, masih dan juga juga. Begitu ya harusnya gitu lah kita juga bisa saya. Kalau saya bisa juga mas saya juga kalau bisa nih contoh juga tuh. Banyak di sini alumni yang mungkin ya lebih baik masih jauh dari mereka, saya cuma sebagai kecil aja. Barangkali di sini ada makhluk isinya kontak-kontakan anak saya sekelas, monggo ya saya ketemu saya di rumah, kalau ya kita mau santuy lah, kita atau di kafe, kita ngafe dulu lah, atau di itu Skylog itu di Pasifik, ayo. Starbucks paling utama apa? Hah? Starbucks paling utama. Tapi kalau misalnya mau main ke rumah, ya minggu depan kayaknya lagi berantakan karena persiapan bikin kandang, belum nyupiin lah, terus
bulan lain mungkin di depan sini Semarang atau bulan. Jadi beberapa dokumen yang sudah mati dan yang kedua saya harus mati tugas di Semarang. Jadi yang bisa lewat pengiraan saya. Semoga lebaran nanti di rumah. Ada lagi pertanyaan silakan. Tutup. Apa ya? Kamu praktikan. Saya untuk pribadi Ya. saya dari Kemarang. Terus saya mau tanyain itu yang pertama di orang yang langsung di OS ya Iya. Ordinary semen. bagian tech ya Iya. itu emang ada pengalaman apa sertifikat apa gitu dan langsung Kalau pengalaman saya cuma bertokat dari kapal ikan. oh, Kapal ikan ya kalau kayak sertifikat BST, CRG, pelaut, ya SAT sama SDST. Jadi basic saya ke kapal ya bermula dari kapal ikan. Karena kebetulan itu om saya sama pak D saya kakaknya ibu itu nahkoda kapal ikan, tekomnya. Jadi saya ikut beliau. Good. Pelajaran di dunia dan pengalaman buat modal kapal siap. Jadi kalau dia bilang mana mungkin dari kapal ikan ke pesiar bisa, dong contohnya saya asal ada kemauan. Nah awalnya gini mas, waktu saya di kapal ikan di tengah laut dia kapal-kapal, ada kapal barang, ada kapal yang nggak tahu kapal pesiar atau kapal perni kan, yang jelas kapal-kapal besar kan. Nah, dan itu saya kayak ngomong sendiri, emang dia kayak gitu bersih, api nggak bau ikan, terus masa iya saya bagi awalnya gitu. Gimana ya sekarang? Udah gitu, saya terus berusaha untuk bisa jangan stuck di kapal ikan. Dan itu selalu ada motivasi dalam hidup. Ada lagi silakan. Sudah tuh. Dan juga saya tadi informasinya ternyata ini Pak Anto ini lulusan Benyong ya. Iya, Nah, sekolahnya Supem. juga namanya Supem. ya, sekolah perikanan. Terus jadi rumahnya Mas Fendi nih. Oh ya. Iya, Jamipura. Sekolah itu dulu sekolahnya mas. Gugur, kenangin gugur. Alhamdulillah bisa jadi seperti sekarang. Oke, kita ngomong ke Edi. Hi sir, Ya. my name is Edi. I come from Semarang. Ya. Saya mau nanya, gimana sih untuk manage waktu untuk sholat ada free time? Ada. Dan jelas ada. Bisa kok. Kalau bisa itu yang kan ini karena lagi kerja nih. Waktunya sholat. Kalian ngomong ke partnernya. Misalnya kerja kan 2 orang. Bilang ke partner, saya mau sholat dulu ya. Nah, tidak mau pesiar. Kalau udah masalah nyangkut sholat, udah nggak ada kata-kata lagi. Udah monggo silakan. Paling nyamperin 5 menit. Nah nanti juga kalian bilang ke supervisor, bos, I'm Muslim, ya kamu tahu lah di Muslim kita ada sholat. Jadi kalau jam-jam segini selesai kerja, saya butuh waktu 5 menit, silakan. Tapi kalau yang cowok kan gampang, karena misalnya panjang kan, bisa. Nah saya pun pernah ngalamin nih yang bikin saya kayak gimana gitu kan. Saya lagi jaga, lagi nyopir. Terus kan di ruang kemudi cuma 2 orang, saya sama pengemudi. Jadi yang kayak di pesawat, pilot sama co-pilot. Nah, sedangkan kalau saya jaga kan, saya sebagai co-pilotnya dan kalau sebagai pilotnya. Kita duduk bersanding. Nah ini
navigasi ya sama kayak layaknya di kokpit pesawat. Dan si Bude ini ngomong sama saya, bukan muslim right? Yes, you're muslim. So you can do right here. It's okay. Wah, gila. Udah mau sholat. Benar. Ya, alat kamu bisa sebenarnya di lemari itu. Udah mau sholat kan? Ibunya juga ada ngumpetin. Sholat om, sopir orang sholat. Bawa nyawa yang wong. Benar, bisa. Cuma kan ada yang susah, ada yang ceweknya ini kan karena harus pakai mukena, dan ada cowok kan enggak. Nah, ketika kalian sholat di kapal, itu kalian nggak perlu nyari arah, itu nggak perlu. Yang penting kalian yakin, entah mau ke selatan, mau ke barat. Yang penting ketika kalian sholat, itu ruangan cukup buat sujud sama ruku. Biarpun di ruang tersebut nggak ada toilet, ada TV, ada tempat tidur, never mind. Ini space-nya cukup. Jadi kalian ruku, sudah kalian sujud. Dan itu, yang namanya kapal kan berubah. Kalian nggak tahu mana barat, mana utara. Itu saya kalau sholat di kapal ya udah sembarang. Yang penting ada tempatnya cukup, udah usolinya udah usoli nama. Kita kayak sholat pada umumnya aja. Nggak peduli dia mau bilang penting udah selesai. Itu sama waktu di Pusat Belanda juga sama. Diperbolehkan. Nah kalau misalnya kadang ada teman-teman kadang mau ya kalau ada panggilan radio kalau Jawa yang penting intinya ada komunikasi sama teman. Jadi kesannya nanti kalian nggak kira dong si ini kemana ini jam kerja. Jadi kalau nggak ada ngomongnya kan kita bisa lakukan karena nggak ada komunikasi. Bisa kok jadi usah khawatir. Ya ada lagi. Ya, Edi, jelas ya? Ada pertanyaan tambahan? Tidak ada. Kalau gitu kita pindah ke Atfal ya? Atfal, terakhir. Nah, English Mas. Silakan Mas. Hello, my name is Afan. Yeah. I'm from East Java, Pasuruan. Masuk Jawa. Yes. Kira-kira kalau mau misalnya ini ya, mau OJT, Mana? OJT itu kira-kira bisa Buat job training. ya untuk ayat Ya, bisa kok. itu untuk OJT kira-kira bisa dari kerjaan lagi nggak kalau udah Maksudnya kerja kita mau kapal. Iya, Bisa. bisa Bisa. Kan semua alumni sini kan berawal dari OJT. Ya kan? iya Dia maksudnya dari pengalaman OJT buat ke kapal. iya kira Bisa. Wah, apakah itu mau bantuin Mas? Ya itu aja kan pernah kerja. itu ke semua negara tuh. Ya bisa. Oh, gitu. Iya. Bisa. Makanya gini, semua alumni di sini itu berawal dari OJT. Terus pindah ke kapal. Tanya Mas ini. Semua dari OJT. Cuma saya aja nggak pernah OJT. Langsung ya Pak. Langsung. Hebat. Jadi saya nggak OJT nggak apa karena saya cuma pengalaman di main di lokalan. Tapi begitu ketemu di lapangan, ya Harus nggak sih Pak langsung OJT dulu apa bisa langsung ke kapal pesiar? Apanya? Abang harus OJT dulu emang harus OJT dulu apa bisa langsung ke kapal pesiar gitu? Ya enggak tahu karena kalau manusia itu harus punya pengalaman kan. Iya sih. Tahu. Sesuai hidup sesuai pengalamannya. Nah kalau saya kan berada dari kapal ikan. Pengalaman dari kapal ikan. Terus saya iklan di sini langsung apply ke Komisial. Kita sudah punya pengalaman karena
kepolisian itu sudah sejak kerja, tahu kerja dan tahu alat yang digunakan. Jadi yang apa itu bukan laba-laba gitu ya. Beda kalau di Holland ketika kalian melamar, baru kalian ada pengalaman, itu kalian training dulu, masih training. Sama Di Holland masih training. selama berapa bulan Pak? 2 Di Holland bulan. 2 bulan. Iya, habis itu lulus training, baru bikin penambah. Itu kalau di Holland. Jadi punya kayak standarisasi punya. Makanya sebulan dari Holland itu banyak yang bisa. Karena tahu mereka bilang tuh yang masuk baru pengalaman dalam training itu sebagai OB-nya. Nah, kalau di Holland saya udah lama nggak dengar kabarnya nanti sudah baru saya. Ada lagi. Terus gimana kalau kan 8 kontrak di Holland. Nah, setiap naik jabatan itu apakah selalu di training? Ya, Setiap naik jabatan langsung di training. ya. Itu selama berapa minggu? Jadi saya kemarin waktu dari OS kan ke EDI. Iya. OS itu kan singkatannya Ordinary Seaman. Nah kalau EDI itu Able Body Seaman. Nah setelah itu naik di SETI, saya nggak training, langsung kerja, sambil dilatih. Nah ketika saya dipromosikan mau jadi supir suruh mudik, itu baru ada trainingnya selama 2 bulan. Terus ada buku panduan, di situ isinya ada 40 atau 60 soal dan harus kamu jawab dan diperagakan. Kalau kamu bisa jawab, bisa peragakan, maka setiap soal itu akan ditandatangani sama first officer. Saya alhamdulillah waktu training dalam nggak nyampe sebulan kelar. Jadi mulai dari memberikan kapal, rambu-rambu sampai bukunya itu apa namanya panduannya itu kelar sampai sebulan. Jadi setiap pertanyaan saya bisa jawab, bisa peragakan dan langsung ditandatangani sama first officer, terus diserahkan sama ke kaptennya. Setelah kapten setujui, tanda tangan baru keluar sertifikat of kompetensi S Water Master, namanya nama si siapanya. Jadi kan orang bawa kapal kan sama kayak di darat. Ini kamu sudah berhadapan, ini apa yang kamu lakukan ini sesuai apa aturan personal kayak gimana, terus kamu kayak gini kamu mau jadi depan kamu gimana. Terus kan juga di kapal itu ada rambu-rambunya juga, ada pelampung merah itu artinya apa, pelampung hijau itu apa, ada lagi pelampung tapi di atasnya itu segitiga, ada lagi pelampung merah yang di atasnya bulat, ada lagi pelampung warnanya merah kuning hitam, itu maksudnya apa, itu ada loh. Nah, itu harus hafal. Terus kalau di laut, kalau kamu lihat lampu merah, itu berarti kamu lihat kapal di sebelah kanannya. Karena kalau kapal gini, ini kapalnya ke sana, ini yang di sini, ini lampu hijau, ini lampu merah. Jadi kalau kamu lihat lagi nyetir, kamu juga kamu lihat ada lampu merah sama hijau, berarti kapal kamu lagi berhadapan. Nah, sesuai aturan internasional, kita berhadapan itu harus port to port, hijau-hijau. Jadi saya harus berhenti di sebelah kiri, yang ini juga di sebelah kiri. Dan dalam di kapal itu kalau sebelah kiri, istilahnya port side, yang kanan starboard side. Tahu berhadapan kayak gini nih, ini mau ke sini, ini mau ke sana. Nah, kalau di sama-sama bertahan atau maintenance, tabrakan dong. Nah, dalam aturan internasional, kapal yang harus merubah haluan ini yang ini yang maintain, dalam artian steady pada haluannya.
Karena apa? Ya sama kayak lampu merah tadi. Berarti kapal ini lihat lampu merah. Kenapa? Di sini. Nah, kapal ini lihat lampu hijau. Paham? Jadi sistem kerjanya sama kayak ketika kita di lampu lalu lintas. Ya kalau lampu merah kan berhenti. Jadi tadi kalau ini kapal sebelah kanan itu tandanya lampu, kalau malam itu lampunya hijau. Kalau sebelah kiri lampunya merah. Jadi kalau situasi kayak gini otomatis yang ini itu ada dua pilihan option. Satu, turning to starboard or low speed, kecepatan, biarkan kapal ini yang jalan. Satu contohnya. Terus kalau kamu lihat lampu cuma satu warna putih, itu berarti kamu lihat kapal dari belakang, kemudian posisi kamu di belakang kapal. Kayak gitu. Nah, ada lagi kalau malam lihat kapal tapi lampunya warna merah blinking dikedip, itu berarti tandanya kapal tanker membawa bahan minyak, makanya dia tandanya lampu merah, bisa berkedip, bisa steady lampunya, begitu tandanya. Beda-beda, makanya seorang pengemudi itu harus hafal. Makanya dinamain water master, berarti kamu ini sepertinya kapten. Makanya harus tahu. Jadi untuk menjadi seorang juru mudi itu bukan perkara cuma bawa kapal, mobil, ini juga main. Karena kapal khusus gede dan saya 300 meter. Jika kamu yang mudi, kamu juga bisa ngerasain kok. Sih, kecepatan sekian, bobot kapal sekian. Ini pergerakan putaran kemudinya sekian detik. Sekian berarti berarti kamu dengan kecepatan sekian knot berarti 1 menit sekian itu otak harus main. Ada perhitungannya. Itulah kenapa orang kadang nggak mau jadi mas. Karena gini, kita lari 88 knot. Biasanya yang ini nih, kapal saya panjangnya 190 meter, kecepatan angin sekian, arusnya sekian, lagi angin di bawah air. Kita harus bisa berhitung juga. Sedangkan perputaran kemudinya sekian derajat per detik. Kalau saya gampang, ketika kecepatan kapal di bawah 5 knot, ketika saya putar kemudinya itu saya pentokin sampai 15 derajat atau 20 ya, terhadapnya at least 10 atau 15 lah kalau misalnya kecepatannya di bawah 5 atau di bawah 5 lah. Tapi kalau kecepatan kapalnya udah 8, 10, 12 itu saya paling mentok itu belokinnya 2 derajat. Karena kalau kecepatan kapalnya agak lumayan terus kamu belokin kapal terlalu banyak, kamu memiliki steam. Itu rahasianya. Sekarang kecepatan kapal misalnya 10 knot, kamu belok ke kanan terlalu berarti kayak cuma angle angin dari kanan ya, kapal kamu masuk miring. Efeknya apa? Kamu tidak semakin menumpang. Nggak mungkin kapten kamu lagi minum wine, minum senden, kapal miring, kapal tumpah, nggak mungkin. Si kaptennya sama si kecil, paling langsung ngomong, ini siapa nih? Anto kan? Itu misalnya waiternya nih, nah, pas jam makan misalnya ya tadi waiternya kena komplainan karena wine-nya tumpah, ditanya. Jam segini siapa yang jaga? Oh itu si Anto itu misalnya. Nah pas saya lagi makan ketemu anaknya, oh
apa sih? Ini penting saya. Mungkin kan ada. Masih mending kalau penumpang. Nah, aku lagi makan, lagi minum. Oh, Pak Iwanto. Dia kan tahu siapa yang jaga, dia tahu. Kita selesai makan, ke ruang kemudi. Anto, ayo oke? Nah, kalau di saya udah bikin lupa. Ya memang ya namanya kamu lalu itu pasti oh ya, tapi kan enggak juga. Iya. Itu salah satu tantangan yang kita hafal tuh itu jangan sampai oleh. Karena nanti banyak ke gini sendiri. Gitu. Oke, ada lagi. Yuk, silakan. Pertama kali itu SBI. artinya Di sini juga ya. SPI kita sama Ya, seremoni Sumber Bakat Insani. agensi. Oke, sekarang alamatnya di Continental Tower di Tanah Sukoto. Hah? ada punya Nah, saya dari punya banyak sini di Holland banyak, ada yang namanya Luffy, terus ada lagi yang namanya siapa ya? Banyak kok yang di sini. Nggak ada. Bukan di sini pertama. Tapi kalau di Ritz Carlton ini itu di Indonesia nggak ada agen, nggak ada. Jadi semuanya lewat email. Adanya di India sama Filipina agennya Ritz Carlton ini. kalau punya pengalaman di Rizkatan Hotel fokus itu bisa Langsung masuk mas. kalau Dari mana? masih satu itu sih. Ya jadi ini Ritz Carlton. Itu kan ya emang terkenal kan hotel terkenal ya. Nah sekarang dia dia main di kapal. Nah ini nanti September kapal kedua launching namanya Ilma. Tapi sorry saya nggak mau kesana. Nah, Saya stay di Gabungan Ilma. Kenapa? Saya pernah bilang ke kapal atau would you like tentang Ilma? Sorry, I don't like. Why? Because I feel I was born in Ilma. Saya bilang. Dipikirkan rumah. Hah? Dipikirkan rumah. Iya, itu awet born on F5. Begitu. Karena dari ini dibikin itu saya udah di sini. Awal cuma 40 orang, kalau saya salah satunya. Jadi awal cuma 40 orang. Jadi gini loh. Saya kontak terakhir di Holland itu pulang nih. Pulang. Si kapten ini minta saya secepatnya. Saya nggak mau. Untuk yang email dia tuh, kam dia, nah saya bilang, ayo busy kata. You just in 2 weeks stay at home, then I go to Italy, makan sorry aja. At least you give me 10 days. Tidak baru keluar dari Holland. Di Holland cuma seminggu di rumah itu pun harus potong ke Jakarta terus bisa. Ini kan sisanya kan nggak sampai seminggu, ya saya nggak mau lah. Kita 10 hari, at least 10 hari. Oke, kapnya setuju, saya berangkat. Dan waktu itu F5 ini belum berbentuk kapal, masih yang pengen. Nah setelah itu baru berbentuk sampai launching itu 2022 openingnya ada ini 2024 kapal keduanya udah mau launching. Makanya kalian bisa lihat di websitenya Ritz Carlton atau Instagramnya ketik aja Ritz Carlton Ship Collection. Di luar namanya kapalnya F5. Nah, itu aja. Nah, kita bilangnya ya dari sini ya saya cuma kali segi aja. Kita mantul sama-sama alumni Sesen, sama-sama satu kapal. Rizky Ramadan dari Selawi, Pak.
Itu Iya. yang dulu di Saudi. Iya. Itu teman saya, Pak. Lah sekarang satu kamar saya. Sekarang yang pendek kan? Iya. yang Sekarang gemuk. dia di situ. Jadi caknan kan. Caknan. Kan dia ya. Kan saya pernah tak bilang, oh, jadi caknan. Enggak sih mas, ya mirip beda nasib. Dia kalau ngomong medok banget ya, Pak. Iya. Laki gitu andalannya perwira itu. Dia katanya bagus, rapi, profesional, makanya bener banyak senang. Nggak mau buka agensi di sini, Pak, buat orang Indonesia Apanya? yang mau ke sini. Nggak bisa, nggak boleh. Emang nggak boleh? Harus ada persyaratan gitu ya? Iya. Harus ada official. Nggak mau nyoba? Enggak lah. Sayang itu kan lumayan kalau Nah, bodo amat lah. Tapi aku bisa bawa Apa ya? Tunggu orang. info saja. Enggak, kalian daftar aja. Nanti kalau ada notifikasi, dia tentang yes. Nanti juga si Rizky. Saya lagi jaga pekerjaannya. Atau you know this guy, gue sir. Rizky shipping ya. What happened? Oh dia ini bagus. You know him? Negotiate. Really? Yes, negotiate. But the fish not same man. Jadi di kapal jadi gitu. Pas ada orang saya. orangnya kocak. Iya. Serius rame kalau ada di sini. Nah kalau masalah kru party, ya di sini tempatnya sekarang. Yang iya, Misal punya pengalamannya di hotel yang salah terus kadang ya tidak pernah. ya masuk gampang. Nah sekarang itu ada kesepakatan. Jadi semua krunya Rizkafel itu kalau nginep di hotelnya Rizkafel atau Marriott itu dapat diskon harga. Itu mahal ini. Ya, tapi tetap dia setengah harga tetap mahal. Makanya teman aja yang di Rizkafel di Bali 15 Iya itu ya, harga kru loh ya. Cuman Five star. satu malam 2 hari itu di 15. Kalau saya ya, kalau di 15. Cuma kan oke. Oke, ada lagi silakan mungkin dari ceweknya semuanya. Pusing. Question? Any question? Mucuin. Nah, ini ada lagi tip dari saya. Dalam berbahasa Inggris nih, kalian pede aja. Biarpun kita tegak tegok, Bekak blok mah itu dia. masih belakang, pede aja. Karena wajar, karena masih belajar. Nah, kuncinya adalah jangan terlalu ingin seperti Mumet nggak sih? Mumet. Ya memang saya patuannya grammar, tapi nggak harus bisa mengirim dengan grammar. Yang penting Basicnya teh. kalimat kalian jelas mana yang sudah lampau, mana yang sekarang, Iya. dan yang akan datang. Nah, bedanya gimana? Kalau yang lampau pasti pakai ed, close jadi closer, ya kan? Pokoknya belakangnya ada ed-nya. Lampau. Arrival berarti udah lanjut. Nah kalau yang sekarang pasti pakai ing, sitting, reading, speaking, ya kan? Nah kalau yang buat besok itu kerja sama ini, udah. Itu gitu. Nah terus kalau lebih dari satu kali S, berarti gampang. Yang penting kalian banyakin kosakatanya. Gampang bahasa Inggris. Dan ada yang kan kata kerja yang beraturan sama enggak beraturan. Kadang ada orang yang salah kalau nanya yang nggak bisa dihitung itu namanya apa? Oh ini mas kan kalau yang kira-kira bisa dihitung pakainya komedi. Contohnya how much this bond, ini kan belum tahu kan nominalnya ya.
kan gampang ya, mungkin kan bisa pola kali lagi. Iya. Nah kalau ditanya do, ya, jadi pasti pakai do lagi, yes I do. Atau kalau negatif ya no, saya didn't. Did you? Yes I did. Kalau enggak, atau Didn't. no I didn't. Simple kan? Dan nggak pernah terlalu jelimet. Saya pikir kalian pede aja, misalnya kita mau berani berusaha dan tampil. Oke, ada lagi sebelumnya? Silakan. Ada semuanya confident ya, that's what he say. Nah, confident, unconfident dan not confused. Tapi not confused. Masih mana gitu. Ya ada lagi, kalau nggak ada ya tetap pamit. Saya mau pulang karena jam 3 anak masuk ngaji. Dan ini nomor HP saya. Itu konsultasi ya Pak? Bisa konsultasi. Konsultasi begitu ya. Ya bisa di dalam, bisa di luar. Nggak perlu di kelas. Tapi selama saya di rumah loh ya. Kalau di kapal tetap jalan tetap bisa. Nah iya, itu nanti kalian bisa namanya foto ya, ataupun kalian simpan di kotak kalian masing-masing. Oke, ini karena because he has a limit of the time, so let's say thank you to him to share his experience and his knowledge for us. Semoga apa yang beliau sampaikan berguna bagi kita ke depannya. Oke, let's give applause for him.